Yang disebut dengan ain itu adalah warnanya, kemudian rasanya dan baunya, itu ain. Ya, kalau kita terkena najis, nah, kemudian ada warnanya, ada. Kemudian kira-kira karena basah ini pasti ada rasanya. Kemudian ada baunya. Nah, ini harus dihilangkan. Ketiga sifat ini harus dihilangkan. Warnanya harus hilang. Kemudian baunya harus hilang. Rasanya diperkirakan harus hilang semua. Itu yang disebut dengan ainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qaidil gharil muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil 'ilmi wal 'amal wa zayyinna bil ikhlasi wa sidqi wal khauf wa raja ila Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma a'zimna min syarril bidan wa afina min jamil mihan wa salah mina ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma naqi wa saffi qulubana min al-hikdi wal hasad wal baghdha' wal ujub wa jami' amradil qulubi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali di dalam pertemuan malam hari ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan masih di dalam tentang faslun fi najasah wa kaifiyatu izalatiha. Bab tentang najasah dan bagaimana cara menghilangkannya. Najis kemarin telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, ya. Dan di antara persyaratan sholat adalah harus bersih dari najis di badannya, di pakaiannya, dan juga di tempatnya, ya. Wal mahmulu lahu, dan apa yang dia bawa ke dalam sholat maka itu pun harus bersih dari najis, ya. Kemudian wayajibu izalatun najasin lam yu'fa anhu bi izalatil ain, dan diwajibkan, wajib menghilangkan najis yang tidak dima'fu, ya. Najis yang tidak dima'fu anhu, di mana di pakaiannya dan juga di badannya. Kalau di pakaian dan di badannya terkena najis yang tidak dima'fu, maka wajib dihilangkan, ya. Bi izalatil ain, harus menghilangkan najisnya, ainnya tuh. Ain itu di sini dikatakan wal murad bil ain maqabilul hukmiyah fayashmul awsaf kama qala atiyah walidzalika qala al musannif minat ta'ami wa launin wa raihin bil ma' al mutahhir. Yang disebut dengan ain itu adalah warnanya, kemudian rasanya dan baunya, itu ain. Ya, kalau kita terkena najis, nah, kemudian ada warnanya, ada. Kemudian kira-kira karena basah ini pasti ada rasanya. Kemudian ada baunya. Nah, ini harus dihilangkan. Ketiga sifat ini harus dihilangkan. Warnanya harus hilang. Kemudian baunya harus hilang. Rasanya diperkirakan harus hilang semuanya. Itu yang disebut dengan ainnya. Ya. Ya. Misalkan contoh, kita terkena kotoran burung di baju kita. Nah, ini baju kalau kita mau bawa ke dalam sholat harus bersih dari najis. Ini najis namanya. Harus dihilangkan tuh, kotoran burungnya harus dihilangkan. Semuanya tiga sifatnya, ya. Warnanya agak putih-putih,
baunya ada, kemudian perkiraan rasanya ada, semuanya harus hilang. Kalau udah hilang, baru pakaiannya boleh lagi dipakai untuk sholat, ya, baru dipakai lagi untuk sholat. Nah, itu yang disebut dengan ain, ya, di dalam najis yang tidak dimaafu. Kemarin yang dimaafu itu kita udah bahas. Wa ma'fu anahu kadami jurhi, ya. Di antaranya najis yang dimaafu adalah seperti darah yang keluar dari luka, ya. Kalau darahnya itu dari darahnya diri sendiri, kalau dari darahnya orang lain nggak boleh, najis, ya, mengalir dan tidak banyak, ya. Kalau seandainya banyak, fa in kana min nafsihi fayufanhu, kalau banyak tapi dari dirinya nggak apa-apa, ya. Wa in kana bi fi'li ma'dzunahu kal 'asara damal lam yu'fanhu, ya. Seperti juga dengan menekan bisul keluar darahnya, nah itu najis. Kenapa? Karena ditekan, ya, dipecahin, keluar darahnya najis. Kecuali pecah sendiri. Nah, kalau pecah sendiri keluar tuh darahnya, ya, najis, ya. Itu yang dimaafu. Nah, kalau yang tidak dimaafu harus dihilangkan, ya, kayak kotoran burung tadi nggak dimaafu, harus dihilangkan ketiga sifatnya, warna, bau, rasanya harus hilang, ya. Atau ada tikus buang air di tempat duduk, misalkan kita nggak tahu, katanya kita duduk bangun, ya, merasa nginjak atau mendudukin tai tikus, najis, harus dibersihin tuh, bersihin semua, ya. Pakaiannya harus dibersihin, warna, bau, dan juga rasanya. Itu namanya disebut dengan ain. Dengan apa? Bil ma'il mutahhir, dengan air yang suci, ya. Fala takfi binar wala birrih, ya, harus dengan air yang suci. Air yang suci ini air yang tidak terkena najis, ya, dan juga bukan air musta'mal, itu air yang suci. Kemudian juga bisa nggak dibakar, karena najis gini, udah deh ngilanginnya dibakar aja, bakar pakai korek tuh, yang terkena najisnya dibakar pakai korek, nggak bisa, ya. Wala birrih, atau udah yang terkena najis nih jemur aja, tadi juga kering, nggak bisa, harus dicuci pakai air, ya, harus dicuci pakai air. Wa alam anashtaratu izalatin najasi inda imkan, ya. Nah, di sini dikatakan, ketahuilah bahwa di dalam persyaratan menghilangkan najis itu indal imkan, ya, kalau bisa sehilang-hilangnya najis yang terkena pada pakaiannya atau badannya. Hatta law tawaqqafa dzalika ala hatti au ghars au asnan au sabun wajib. Kalau seandainya najis itu bisa hilang dengan disikat-sikat, bisa hilang dengan sabun rinso atau sabun ekonomi, hilangin, nggak apa-apa. Kalau memang bisa hilangnya dengan itu, hilangin, pakai, gunakan, ya, pakai sikat-sikat, pakai sabun, ya, dan lain sebagainya. Sabun wajib, maka wajib menghilangkan najis tersebut dengan sesuatu yang bisa menghilangkannya, ya, baik dengan sabun atau dengan sikat atau dengan dicuci dan lain sebagainya, dikucek, pokoknya hilang. Mau bagaimana caranya, yang penting najis tersebut hilang, ya. Wa illa kana mustahibban, ya, fa in asura izalatul launi wahda kalauni damil haid. Kalau misalkan saya udah cuci, udah sikat, susah ngilanginnya. Seperti contohnya di sini dikatakan bagi perempuan yang keluar darah haidnya, kemudian darahnya kena baju atau darahnya kena celana dalam, udah dicuci sama dia, cuci, sikat, kucek, sabun, semua sabun udah, mau rinso, mau soklin, semua udah, warna ada,
bau nggak ada, rasa perkiraan kagak ada, cuma tinggal warnanya doang nih. Masih ada merah-merah, apa tuh namanya, merah, nggak merah banget, cuma tersisa warnanya doang, nggak apa-apa. Ya, yang penting baunya kagak ada, ama diperkirakan rasanya kagak ada, cuma tinggal sisa warnanya doang. Ya, kalau susah dihilangkan. Aurih wahda karaihatil khamra al-atiqah wa ba'du anwa'il ghaid lam yadur baqa'uhu lidharurah. Atau ada misalkan baju atau pakaian terkena khamr. Khamr itu terkena anggur, minuman. Baju terkena minuman, hilangin sama dia, dicuci, udah warna kagak ada, rasa nggak ada, cuma tinggal bau doang. Ini susah nih dihilangin, udah dicuci, wah, direndam, lain sebagainya, baunya ini masih ada, warna udah kagak ada. Warna khamar tuh, warna-warna anggur udah kagak ada, warna ungu udah kagak ada, rasa udah kagak ada, cuma tinggal baunya doang. Gimana, boleh nggak? Padahal udah dipucek dan lain sebagainya. Boleh nggak? Boleh katanya, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Wa ba'du anwa'il ghaid lam yadur baqa'uhu lidarurah. Atau misalkan baju celana dalam terkena kotoran, ya, maaf, terkena kotoran, kita lagi bab terkena kotoran, kita cuci, hilang, rasanya hilang, kemudian warnanya hilang, cuma tinggal bau-baunya aja, nggak apa-apa. Ya, lidarurah, nggak apa-apa. Fayasiru tahiran haqiqatan la najasan ma'afwan anhu hatta law asabahu al-balal lam yatanajjas. Bagaimana hukumnya kalau hanya tersisa warnanya aja atau tersisa baunya aja? Nggak apa-apa katanya. Maka hukumnya, katanya di sini hukumnya hukum suci. Ya, suci secara hakikat, la najasan, tidak dihukumi sebagai najis. Ya, ma'fuan anhu, ya, dimaafkan. Hatta law asabahu balal lam yatanajjas, walaupun misalkan udah hanya tinggal baunya, ya, udah dicuci, sikat, jemur, masih ada baunya, terkena air lagi, jadi basah lagi. Hukumnya bagaimana nih? Nggak apa-apa kan? Jadi najis nggak jadi najis. Atau hanya sisa warnanya aja, rasanya udah nggak ada, baunya nggak ada, sisa warna, dijemur, udah dicuci, susah jemur, setelah jemur kena air lagi, basah lagi, balal, basah lagi, jadi najis lagi nggak jadi najis lagi, ya, tidak menjadi najis lagi. Wala farq bainal mughalladha wa ghairiha. Nah, di sini tidak dibedakan antara najis mughalladha dan lainnya. Mughalladha itu najis berat, seperti najis babi dan juga anjing, itu najis mughalladha. Wa furu'ihima, dan anak cucunya daripada anjing dan babi, ya, nggak ada beda. Walaupun kita terkena apa itu namanya air liurnya babi atau air liurnya anjing, kita udah cuci, udah cuci, ini tinggal baunya doang nih, warna udah nggak ada, rasa udah nggak ada, tinggal baunya doang, nggak apa-apa, ya, hukumnya suci. Atau hanya tinggal warnanya doang, bau udah hilang, rasa udah hilang, tinggal warnanya doang, nggak apa-apa, ya, hukumnya hukum suci. Wa ini istama'al laun warih bar, tapi kalau ada warna, ada bau, ada rasa, kagak ada, nah itu masih najis namanya. Ya, ini rasa nggak ada, warna masih ada, kita lihat warna masih ada bekasnya nih, ya, dicium baunya masih ada, nggak boleh, itu najis, harus dihilangkan. Hanya tinggal satu sifat aja, mau warnanya aja atau baunya aja. Kalau warna dengan bau jadi satu, masih ada warna sama baunya, nggak boleh, ya. Nah, itu masih disebut dengan najis, ya. Dalalatu dzalika ala baqa'il ain fala yadharul mahal, ya. Nah, itu membuktikan bahwa ainnya itu masih tersisa, ainnya itu masih ada, ya, najisnya itu masih ada. Kalau hanya tersisa dua sifat, warnanya atau baunya. Wa in bagiya ta'am
wahda yadur aidan lama dzakar afada dzalika ar-Ramli fi syarhi Hidayatun Nasih, ya, Hidayatun Nasih. Nah, kalau misalkan warna nggak ada, bau kagak ada, kira-kira rasanya masih ada, nggak boleh. Kan tadi boleh kalau cuma warnanya doang, warnanya doang. Kan tadi boleh kalau cuma baunya doang, iya boleh. Cuman kalau hanya tersisa satu sifat, yaitu rasanya, nah nggak boleh, najis itu namanya. Ya, kalau hanya tersisa baunya atau tersisa apa tuh namanya warnanya masih boleh. Ya, warna bau jadi satu nggak boleh. Atau warna nggak ada, bau nggak ada, hanya tersisa apa tuh namanya rasanya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nah, apa ada dzalika ar-Ramli fi syarhi Hidayatun Nasih, ya. Ya. Wan najasatu hukumiyah wa hiya mala tuhissu kanughtati bauli jaf, ya. Nah, itu namanya najis ainiyah, najis yang terlihat, ada najisnya. Sekarang ada najis hukmiyah. Apa najis hukmiyah? Najis hukmiyah adalah najis yang tidak terlihat dengan mata, ya. Mala tuhissu, yang tidak ada bendanya, nggak kelihatan, ya. Kanughtati bauli jaf, seperti percikan air kencing yang udah kering, ya. Percikannya, bukan air kencingnya, percikannya. Kan kita kalau buang air tuh misalkan ada mental-mental tuh, nah itu percikannya, ya. Tapi udah kering, nah itu namanya najis hukmiyah, ya. Najis hukmiyah. Bagaimana cara menghilangkannya? Menghilangkan apa tuh namanya najis hukmiyah, ya jaril ma' alaiha, cukup mengalirkan air ke atasnya, dah selesai, ya. Cukup mengalirkan air ke atasnya. Yakfi fi hajaril ma' alaiha ay ala mahaliha. Di mana tadi kita misalkan buang air kecil, oh di sini kayaknya mentalik ke sono-sono, nah udah alirin aja, ambil air apa tuh namanya, ambil air segayung, basahin dari atas ke bawah, udah hilang, begitu dong, ya, udah hilang. Wan najasatu kalbiyah, ya, min kalbin wa khinzirin wa furu'ihima. Dan najis kalbiyah, kalbiyah itu anjing, ya, najis anjing, min kalbin wa khinzir, dan juga babi, wa furu'ihima, dan anak cucu dari anjing dan babi. Sawa'an fi dzalika jumlatiha wa lu'ubiha wa uruqiha wa damiha wa ghairi dzalik, ya. Bagaimana maksudnya anak cucunya kambing, anak cucunya anjing dan babi? Anjing kawin sama anjing, punya anak anjing, najis. Tuh anaknya anjing kawin lagi sama anjing, najis lagi, terus tuh sampai bawah, nggak bakal kelar-kelar tuh, ya. Babi kawin dengan babi, punya anak babi, najis. Babinya aja najis, ibunya najis, bapaknya najis, anaknya najis. Terus anaknya kawin lagi, punya anak lagi, terus najis semua. Sekarang gimana kalau hewan mughaladzah, anjing dan babi kawin dengan hewan yang suci, ya. Kawin dengan misalkan anjing, ya, kawin dengan hewan yang suci. Hewan yang suci itu yang dagingnya bisa dimakan, ya, atau yang tidak bisa dimakan, kayak kucing. Anjing kawin sama kucing, ya, punya anak kucing, ya tetap aja najis. Atau anjing kawin dengan kambing, anjing kawin dengan kambing. Hewan najis mughaladzah kawin dengan hewan yang dagingnya bisa dimakan. Anjing kawin sama kambing, punya anak anjing, najis. Anjing kawin sama kambing, punya anak kambing, najis, ya. Nggak bisa dimakan, ya. Najis mughaladzah. Mau anaknya anjing, mau anaknya kambing, tetap anaknya najis. Wa furu'iha, dan terus sampai ke bawah tuh. Ini dulu anak kambing, perkawinan antara kambing dengan anjing. Ini kambing terus kawinnya sama siapa? Najis lagi, terus kawinnya sama siapa? Kawin lagi, terus, ya, najis semua. Pokoknya kalau dari najis mughaladzah
anjing dan babi kawin dengan binatang yang lain, nah itu nularin najis mughaladzahnya. Ya, mau anaknya hewan tersebut bentuknya hewan yang bisa dimakan, tetap aja hukumnya najis. Ya, nggak bisa hilang tuh mughaladzahnya, nggak bisa hilang walaupun dia kawin dengan hewan yang lain. Ya, gitu. Wa kalbiyah, najis ya, najasatu kalbiyah ya, dan najis anjing ya. Wa furu'ihima, dan anak cucu daripada anjing dan babi. Begitu juga babi kalau kawin dengan hewan yang yang bisa dimakan dagingnya, anaknya jadi babi, najis. Atau anaknya itu hewan dari yang lain, najis juga ya, walaupun bentuknya nggak bentuk babi. Kenapa? Karena hasil perkawinan dari babi tersebut, dari najis mughaladzah. Sawan fi dzalika jumlatiha, ya, baik di dalam najis kalbiyah anjing, ya, kita terkena seluruhnya anjing najis, ya. Walu'ubiha, kita kena ilar, ya, ilarnya anjing kena di badan kita najis, kena di pakaian kita najis. Wa urqiha, dan keringatnya, ya, keringatnya dari anjing atau keringatnya dari babi. Anjing nggak ngilerin kita, cuman lewat aja situ, badannya tuh nyentuh kaki kita, ngelewatin gitu, kayak kucing manja gitu, lewatin doang, najis itu. Ya, kena apa? Kena keringatnya najis. Wadamiha, atau darahnya. Misalkan anjing lagi berantem sama anjing, berdarah, ya, kemudian kita kena darah tuh anjing, kita tahu bahwa darah ini berasal dari darah tuh anjing, najis. Ya, bukan hanya kan kalau yang kita tahu anjing dan babi najis mughaladzah. Ya, kalau kita pegang najis, dia nyamperin kita najis, kena darahnya najis, ya. Kemudian kena keringatnya najis, kita pegang-pegang najis. Hati, ya, banyak godaannya orang Islam miara anjing, ya, dia pikir oh anjing ini lucu, pinter, apalagi anjingnya masih kecil, bisa disuruh-suruh, udah piara aja. Anjing bukan kayak kucing, ya, anjing najis ya najis mughaladzah lagi najisnya, berat menghilangkan najis mughaladzah, ya, dibandingkan kucing. Kucing kita boleh piara, tapi bulunya kucing kalau terkena badan, terkena pakaian kita sholat, najis. Berapa banyak? 3 helai. 3 helai bulu kucing kena ke ke sarung kita sholat, kita sama aja bawa najis, sholat kita nggak sah. Ya, harus dibersihin. Itu bulu kucing. Walaupun bulu kucing juga di sejadah, ya. Kita sholat tuh kucing muter-muter badannya di sejadah, ya, kira-kira lebih dari 3 helai najis. Kalau 2 helai enggak, 1 helai enggak, ya, 3 helai dan lebih najis. Jadi bukan hanya anjing, babi juga begitu, ya. Misalkan terkena gesekan babi, najis, darahnya babi najis, ya, keringatnya babi najis, sama seperti anjing yang tadi, ya, gitu. Bighasliha walau bitahrikiha fil ma katsir ar-raqid sab'an. Bagaimana cara menghilangkan najis mughaladzah? Cara menghilangkan najis mughaladzah adalah dengan mencucinya, mencuci tempat yang terkena najis mughaladzah, najis anjing dan juga babi. Berapa kali? Sab'an, 7 kali. 7 kali, ya. Ai sab'a marrat. Wa takfi wa in ta'addadat aw laqaha najasat ukhra. Ihdahuna mamzujatu biturab. 7 bilasan, 7 kali cucian. Salah satu di antara 7 ini harus pakai tanah. Harus pakai tanah. Ya. Enggak boleh pakai yang lain. Pakai sabun aja, enggak.
pakai apa tuh namanya pakai rinso nggak boleh, harus pakai tanah. Walaupun tuh orang geli sama tanah, enggak, saya geli sama tanah, nggak bisa pakai tanah, harus pakai tanah. Dia terkena anjing, terkena babi, harus cuci 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah. Ya, bihaitsu yatakaddaru bihil ma wa yusal biwasitatihi ila jami' ajza'il mahal. Ya, jadi tanahnya itu bisa ditaruh di salah satu, di 7 basuhan, dicampur dengan tanah. Bisa juga tanahnya ditaruh di tempat yang terkena najis mughaladhah tadi, ya, najis anjing, najis babi, kena darahnya, walaupun cuma misalkan kena darahnya segini, ya udah ambil tanah taruh di sini, kemudian bilas sampai 7, udah ada 3 kali juga udah bersih, nggak harus 7, nggak boleh kurang dari 7, ya. Atau di tempat yang lain harus bilas 7 kali, salah satunya pakai tanah. Bisa tanah dulu kemudian 7 kali bilasan, atau 1 bilasan dicampur pakai tanah. Misalkan kita ambil apa itu gayung isi air, kita ambil tanah taruh di situ, diaduk-aduk tuh tanah dengan air, digayung, siram 1, itu dihitung 1, tinggal 6 kali bilasan lagi, ya. Harus 7, nggak boleh kurang dari 7, karena Rasulullah nyebutinnya 7, kecuali Rasulullah nggak nyebutin 7, nah itu bisa kurang. Kalau Rasulullah sudah nyebutin adat, sudah nyebutin jumlah, nggak boleh kurang, ya. Nggak boleh kurang. Warattaba ghairiha wa yakfi gubar ramal, ya. Nah, wala farak baina ratab wa ghairi. Nah, tanahnya boleh tanah yang basah atau tanah yang kering, nggak boleh, nggak apa-apa. Mau yang basah boleh, mau yang kering boleh. Wa yakfi gubarur ramal afada ar-ramli. At-tuhur wala yakfi najasin wala musta'mal. Tanahnya itu harus tanah yang suci, yang bersih, nggak boleh tanah yang terkena najis. Oh, itu biasa orang buang air kecil di situ, ambil aja tanah dari situ, nggak boleh. Itu namanya tanah udah terkena najis, cari tempat yang lain yang suci. Atau tanah musta'mal, ini tanah tadi bekas dipakai sama fulan, bekas nyuci juga, dia terkena anjing juga, udah pakai aja tanahnya yang tadi dipakai sama dia, nggak boleh, harus pakai tanah yang lain, ya. Tanah yang bekas musta'mal itu bekas, nggak boleh. Wala yakfi turab alal mahal wala dalquhu bihi min ghairi ma bal labudda minal ma, harus pakai air, nggak boleh pakai yang lain, ya. Wal ghuslu muzillah lil ain wa in ta'addadat wahidah, ya. Jadi begitu, nyucinya itu harus 7 kali, ya, salah satunya dengan tanah. Kenapa harus pakai tanah, nggak pakai yang lain? Itu pernah saya baca tentang penelitian profesor muslim, kenapa najis di anjing dan babi mereka itu dihilangkannya harus dengan tanah. Rasulullah perintahkan harus dengan tanah. Kenapa harus dengan tanah? Diteliti itu sama. Jadi orang yang terkena apa tuh namanya anjing, ya, dan juga najis anjing dan babi diteliti sama dia, dicuci 7 kali dengan sabun, dengan dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Diteliti sama dia, virus atau bakteri yang ada di anjing dan di babi enggak bisa hilang dengan apapun. Sabun enggak bisa ngilangin. Mau sabun yang paling mahal, bakterinya enggak bisa dihilangin. Bagi orang yang terkena najis anjing dan babi, bisa hilang itu bakteri hanya dengan tanah, bukan dengan yang lain. Oh, sabun mahal 500.000, nggak bisa ngilangin. Yang cuma bisa ngilangin satu, apa? Bakterinya dari anjing dan babi yang bisa menghilangkan hanya dengan satu, yaitu dengan tanah. Kadang kan orang geli, wah beli tanah, padahal di situ ada manfaat. Nah, makanya Rasulullah SAW itu orang yang mengajarkan kita pasti ajarannya baik, nggak mungkin nggak baik, pasti ajarannya bagus, ya. Terkadang kita aja nganggap bahwa tanah itu
jorok, kotor, ya, geli dan lain sebagainya. Enggak, padahal di situ ada apa tuh namanya, buat menghilangkan najis mughaladh. Ya, gitu. Jadi salah satunya harus dengan tanah, nggak boleh dengan yang lain. Wal ghuslul muzillah lil ain wa in ta'addadat fahyal wahidah, dan menghilangkan ain, ya, menghilangkan ain, menghilangkan najis itu, ya, wa in ta'addadat fahyal wahidah, walaupun berkali-kali maka cukup dihilangkannya dengan satu kali. Wa yakmalus sab'a, ya. Jadi bukan hanya digigit anjing nih, ya, digigit anjing berarti najis mughaladh. Kalau nggak digigit nggak apa-apa. Kalau nggak apa tuh namanya, kalau anjing gesek-gesek doang nggak apa-apa, nggak, tetap nggak boleh. Bukan hanya najis mughaladh itu digigit anjing aja, nggak. Jadi itu anjing semuanya najis, ya, semuanya najis. Dulu ada orang, biasa kan kalau Batak tuh kang tambal ban, dia miara anjing, ya, miara anjing, ya. Jadi ada orang bannya bocor, ya, Pak Haji pakai kopiah, pakai baju tapi pakai celana pendek, ya, bannya bocor, tukang Batak tambal ban. Tuh Batak punya anjing, dia main elus-elus aja tuh anjing ini, ya, anjing ke Batak dia main elus-elus. Pak, itu najis mughaladh, ya, mau nggak mau tangannya harus dihilangin tuh, padahal cuma ngelus-ngelus doang, ya. Kalau nggak dihilangkan najis terus, harus dihilangkan, ya, karena itu najis mughaladh. Jadi masih banyak juga orang yang nggak paham, dianggap anjing itu sama kayak kucing, nggak paham tentang najis mughaladh, padahal itu najisnya najis berat. Kalau najis yang lain siramin air beres, ya, cuma kalau najis mughaladh nggak bisa, ya, anjing sama babi nggak bisa, harus 7 kali cucian, salah satunya harus dengan tanah, ya, tidak boleh dengan yang lain. Wa yushtaratu fi tathirin najasah wurudul ma' bi nafsihi aw bi iradih in kana qalilan, fa in waradat alaihi najasa bi mulaqatiha falau tahara ina'i adar al-ma'i ala jawanibihi amal ma'al kathir fala farq fihi baina kaunihi waridan ala mahali mutanajis awalan aula, ya. Dan disyaratkan di dalam menghilangkan najis, mensucikan najis, wurudul ma' itu airnya berjalan. Ini kalau kita ngilangin najis nih, sini gimana nih, udah buka aja keran, airnya turun, nah kemudian kita cuci deh tuh bekas najis, kan airnya turun tuh, mengalir, ya, airnya mengalir binafsihi, ya, baik mengalir dengan sendirinya, au biiradihi atau dengan kehendaknya dia, atau minta tolong sama dia, nih tolong kucurin apa pakai gayung, ntar dia cuci dari bawah gayung, ya, dari air yang jatuh dari gayung, nah nggak apa-apa, ya. In kana golilan, kalau sedikit. Wa in waradat alaihi najasa bi mulaqatiha falau tahara ina'i adaril ma'i ala jawanibihi amal ma' kathir fala farq fihi baina kauni waridan al mahalim mutanajis awalan. Nah, sekarang bagaimana cara mencuci bagi orang yang punya bayi, punya anak, ya, yang pakaiannya itu najis, ya, pakaian itu najis. Nah, kalau bayinya kurang dari 2 tahun dan tidak makan apapun kecuali hanya ASI, ya, hanya ASI dari ibunya, nggak makan serelak, nggak makan apapun, ya, bayinya sobiyah, ya, sobiyah, bayinya sobi laki-laki, maka air kencingnya tidak najis. Kalau bayinya perempuan najis. Nah, sekarang gimana cara ngilangin kalau bayi tersebut bukan hanya minum air susu ibu tapi makan yang lain? Maka walaupun bayinya kurang dari 2 tahun tetap air kencingnya najis. Nah, ini cara menghilangkannya gimana? Bagi ibu-ibu misalkan cara nyucinya, ngilangin dulu, jangan dicampur dengan pakaian yang bersih. Pakaian yang bersih tapi udah kotor, udah dicuci, jangan dicampur. Jadi dipisahin pakaian bayi, baik kotoran buang air besarnya, buang air kecilnya, pisahin,
buka tuh keran, cuci, udah cuci kan bersih tuh, air udah ngalir. Kalau udah dicuci, udah hilang, kayak tadi aja, wah bau udah kagak ada, kemudian warna udah nggak ada, cuma tinggal sisa warna, hanya tinggal sisa warnanya aja, bau sama sama rasa udah nggak ada, ya udah nggak apa-apa, semua tuh cuci, habis gitu gabungin baru dicuci, ya baru dicuci. Nah itu cara menghilangkannya, jangan disatuin. Kalau habis buang air kecilnya dia disatuin, nanti jadi najis semuanya. Pakaian yang tadinya nggak najis jadi najis semua, ya gitu. Ada lagi yang mengatakan kalau kita nyucinya di mesin cuci itu kan digabungin, ya. Nah kalau digabungin, taruh pakaiannya dulu, baru taruh airnya. Ya, taruh pakaiannya dulu di dalam mesin cuci, baru kita tuangin airnya, ya. Jangan tuangin air dulu udah penuh baru tuangin pakaiannya, ya. Di situ ada kaidah fikih mengatakan kalau air yang menyentuh yang menyentuh pakaian misalkan ada pakaian yang najis di situ, air yang nyentuh ke situ itu tidak najis. Tapi kalau airnya udah penuh kemudian kita yang masukin, berarti bajunya yang menyentuh air, bukannya air yang nyentuh baju yang nyentuh air, maka itu bisa jadi najis semuanya, ya bisa jadi najis semuanya. Itu cara menghilangkan. Jadi hilangin dulu najisnya, baru kumpulin atau gabungin dengan pakaian-pakaian yang lain. Ada pertanyaan tentang najis? Ya. Kalau misalnya kotoran kayak kotoran itu satu cicak, dia di lantai, kering kan? Ya. Itu cukup disapu aja. Kalau kering nggak apa-apa, tinggal disapu aja, nggak usah. Kalau kering tinggal disapu, buang, ya tinggal disapu buang. Kecuali kalau dia masih basah, ya. Kalau basah maka harus dihilangkan, ya. Apalagi kalau kalau karpet nih terkena air kencing, ya. Yang paling bagus cara menghilangkannya itu diangkat karpetnya, bawahnya taruh baskom, yang terkena air kencing tuh di atas baskom, tinggal ngalirin air aja dari atas, akan turun ke bawah tuh, ya. Yang bekas kencing itu turun ke bawah ke baskom, airin, udah selesai, ya. Maka udah bersih lagi, udah suci lagi, ya. Caranya begitu. Jadi untuk tadi bulu kucing nggak salah, ya kecil itu bulunya memang najis. iya, kalau 3 helai Cukup dibersihin aja pakaian. oh dibersihin aja. Kalau bulu kucing dibersihin aja, dibersihin. Ada sekarang tuh kayak sikat buat ngangkat kotoran-kotoran tuh, biasanya bulu kucing bisa terangkat, ya, bisa bersih. Ada lagi? Tanah untuk bersih nasi, kayaknya di sini jangan perkontiman apa? Kenapa? Oh, cari tanah yang bersih. Nggak bisa, harus pakai tanah. Ya, kalau nggak beli tanah pikulan tuh. Biasanya kan ada tukang punan tuh jual tanah dia, tanah kecil tuh, tanah merah bisa. Iya. Gimana? Untuk mesin cuci, itu kan bisa dibilang tidak memenuhi syarat dalam ukuran polanya. Itu dia membutuhkan sesuai dengan air sampai 20 liter atau 30 liter. Itu bisa dibilang pada akhirnya mensucikan pakaian kita atau tidak? Iya.
Jadi mesin cuci itu yang tadi dikatakan, ya, yang tadi Anda katakan, kalau dia ada pakaian yang najis, jadi dipisahin dulu, dihilangkan dulu najisnya. Nanti tinggal dimasukkan, disatukan dengan pakaian yang lain. Berarti kan kalau sudah dihilangkan najisnya udah suci dia. Masuk pakaian yang lain udah suci semua. Ya. Atau ya, kalau najis-najis yang tidak ada ainnya, ya, tinggal masukin, nanti tinggal setelah masukin baju baru masukin air. Atau kalau sekarang airnya itu udah nyatu dengan keran, tinggal buka keran doang. Nah, itu nggak apa-apa. Ya, berarti yang menyentuh air nyentuh baju, bukannya baju yang nyentuh air. Kalau baju yang nyentuh air, najisnya tetap najis. Seperti buka keran dulu, air di mesin cuci udah penuh, kemudian baru masukin baju, itu tetap najis. Kalau dibuka air setelah dimasukkan baju itu nggak apa-apa, walaupun nggak sampai kulaten nggak apa-apa, ya. Sekarang daerah sini tanahnya nggak segitu ya. Terus kita ngambil dari tanahnya itu. Iya, nggak apa-apa. Iya, bukan tanah yang atas tapi tanah yang dalam tuh, nggak apa-apa. Yang penting tanah dia. Ya, yang penting tanah. Dan kita yakin tanah tersebut nggak najis, nggak apa-apa ya, kita pakai. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul wa tamam bi kulli salam ma'mur salah insyaallah zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah dafiyatan li kulli syarri jaribatan li kulli khair lana wa li walidina wa auladina ma syekhana fil afiyah karimna bi kamal futuh wal munakh wa rasuh wasah jasad wal qalbi wa karimna bi kamil ilm wal amal khasyah wal mutaba'ati li rasulillahil azam wal istighna lillah sakhtim lana wa lakum husna fi khair lutfin wa afiyah Jamil Samil Ali Kharat Dunia wal Akhirah Larul Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Badani Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin.